Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham kecil tapi bagus, harga Rp100 per lembar, per 8 kali dan PBV 0,5 kali, usia di atas 20 tahun, rasio DER hanya 49%. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahamannya utuh. Saat ini, Mimin mau bahas satu saham yang bergerak di sektor industrial goods. Saham ini punya valuasi yang masih menarik dengan per 8 kali dan PBV 0,5 kali. Harga yang diperdagangkan juga sangat terjangkau dengan angka seratusan per lembar, yang artinya untuk membeli satu lot saham ini hanya diperlukan uang belasan ribu saja. Apakah ada hal menarik dari perusahaan kecil ini? Sekarang saya mau bahas laporan keuangan triwulan 3 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh ya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. PT Arita Prima Indonesia berdiri tahun 2000. Artinya, saat video ini dibuat, API berusia sekitar 21 tahun. Dengan usia di atas 20 tahun, mereka sudah melewati 2 kali krisis, yaitu di tahun 2008 dan 2020. Tapi pertanyaannya, apakah kinerja perusahaan masih bisa terus tumbuh puluhan tahun ke depan? Mari kita bahas laporan keuangan terbaru saham ini. Pertama, aset. API punya aset 531 miliar di tahun 2021, sedangkan di tahun 2020, asetnya berjumlah 512 miliar. Artinya, aset perusahaan naik 19 miliar atau 3,71% dalam satu tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 531 miliar, perusahaan punya aset tetap sebanyak 211 miliar. Artinya, 39,74% aset perusahaan berada dalam bentuk aset tetap. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 7 miliar atau 3,43%. Selain aset tetap, ada juga persediaan. Dari total aset 531 miliar, perusahaan punya persediaan sebanyak 191 miliar. Artinya, 35,97% aset perusahaan berada dalam bentuk persediaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 6 miliar atau 3,24%. Kedua, liabilitas. API punya liabilitas 173 miliar sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 178 miliar. Artinya, hutang perusahaan turun 5 miliar atau 2,81% dalam satu tahun ini. Nah, dari total liabilitas 173 miliar, perusahaan punya utang bank jangka pendek sebanyak 116 miliar. Artinya, 67,05% hutang perusahaan berada dalam bentuk utang bank jangka pendek. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 3 miliar atau 2,52%. Selain utang bank jangka pendek, ada juga liabilitas imbalan kerja karyawan. Dari total liabilitas 173 miliar, perusahaan punya liabilitas imbalan kerja karyawan sebanyak 15 miliar. Artinya, 8,67% total hutang perusahaan berada dalam bentuk liabilitas imbalan kerja karyawan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 1 miliar atau 7,14%. Ketiga, ekuitas. API punya ekuitas 348 miliar sampai triwulan 3 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 331 miliar, berarti ekuitas perusahaan naik 17 miliar atau 5,14%. Nah, dari total ekuitas 348 miliar, perusahaan punya saldo laba belum ditentukan penggunaannya sebanyak 191 miliar. Artinya, 54,89% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk saldo laba belum ditentukan penggunaannya. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 18 miliar atau 10,40%. Keempat, pendapatan. API punya pendapatan 196,57 miliar sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 191,18 miliar. Berarti pendapatan perusahaan naik 5,39 miliar atau 2,82% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok pendapatan. API punya biaya pokok penjualan sebanyak 87,18 miliar. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 83,32 miliar.
Artinya, biaya pokok pendapatan naik 3,86 miliar atau 4,63% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. API mampu menghasilkan laba sebanyak 17,66 miliar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 22,17 miliar, berarti laba perusahaan turun 4,51 miliar atau 20,34% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. API punya ROE 6,76% dengan NPM 8,98%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DIR 49%. Rasio ROE dan NPM terlihat biasa saja dengan angka 6 dan 8%. Tapi dari sisi DIR, perusahaan ini cukup menarik karena punya rasio di bawah 50%. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 8,45 kali dan PBV 0,57 kali. API mempunyai valuasi yang cukup rendah dengan PER 8 kali dan PBV 0,5 kali. Tapi harus diingat bahwa kamu perlu menganalisa lebih jauh lagi. Valuasi yang rendah belum tentu layak untuk dibeli ya. Setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya. 1. Total aset naik karena ada peningkatan saldo aset tetap dan persediaan. Kedua, penurunan liabilitas karena utang bank yang berkurang. Ketiga, ekuitas naik karena saldo laba yang bertambah. Keempat, meski pendapatan bertambah, laba malah mengalami penurunan. Kenapa? Hal itu karena terjadi kenaikan yang cukup besar di beban umum administrasi sehingga mengurangi laba perusahaan. Kelima, rasio profitabilitas biasa saja, tapi perusahaan punya DIR yang rendah. Keenam, angka valuasi masih cukup rendah dan menarik untuk dipelajari. Demikian analisa singkat saham API berdasarkan laporan keuangan triwulan 3 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Thank you.